여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Dwika Harada Gustika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, sudah gak kerasa nih teman-teman, kita sudah sampai di teori yang terakhir di mata kuliah teori sastra pada semester 1 ini. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bersedia mensubscribe, like, dan menonton video aku. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di teori sastra di pertemuan selanjutnya. Nah, maka dari itu kita masuk aja nih ke teori yang terakhir, yaitu adalah teori intertekstual. Nah, jadi apa sih pengertian dari intertekstual itu? Jadi, interteks berasal dari prefiks inter dan teks. Prefiks inter menyatakan arti saling atau adanya hubungan. Pendekatan intertekstual pertama kali diilhami oleh gagasan pemikiran Mikhail Bakhtin. Menurut Bakhtin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan atau congkokan pada kerangka teks-teks sastra lain seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan. Teori intertekstual adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan hubungan dan saling ketergantungan antara teks-teks baik di dalam maupun di luar sastra, serta bagaimana teks-teks saling merujuk dan mempengaruhi satu sama lain. Intertekstual merupakan sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelumnya yang dijadikan referensi. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah untuk membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Melalui perbandingan ini, kita dapat mengetahui hubungan yang terjalin antar karya sastra serta melihat kekreativitasan penulis dan menemukan unsur kesejarahan pada setiap karya sastra. Selanjutnya, pendekatan intertekstual tersebut diperkenalkan atau dikembangkan oleh Julia Kristeva. Istilah intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Kristeva berpendapat bahwa setiap teks terjalin dari kutipan, presepan, dan transformasi teks-teks lain. Hal tersebutlah yang mendasari teori ini, di mana sebuah teks akan memiliki hubungan tertentu dengan teks lain. Hubungan antara teks sesungguhnya terbentuk karena pengaruh yang ditimbulkan karena pengalaman pengarang terhadap referensi-referensi yang ditemui. Lebih lanjut, diterangkan pula tentang pengertian prinsip mosaik dari Kristeva bahwa sebuah teks mengambil hal-hal yang bagus dari teks lain. Kemudian, teks-teks tersebut diolah kembali sehingga tercipta suatu teks baru. Dengan demikian, seorang pengarang memperoleh gagasan, inspirasi, atau ide setelah membaca, melihat, meresapi, menyerap, mengutip bagian-bagian tertentu dari teks-teks ke dalam karya barunya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis hubungan intertekstual dari novel ke film Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman. Dengan teori intertekstual, kita dapat menganalisis transformasi dari bentuk novel ke film ini. Intertekstual menganggap segala sesuatu sebagai teks. Oleh karena itu, teori intertekstual menembus batas pemisah antar disiplin. Analisis dalam penelitian ini mengangkat film yang mengambil sumber dari novel. Dengan perubahan bentuk tersebut, dapat diketahui pula fungsi perubahan yang dilakukan sebagai hasil interpretasi dari kerja intertekstual. Melalui perubahan fungsi tersebut, keutuhan makna dari suatu karya, baik novel maupun film dapat tercapai. Teks lain yang menjadi dasar bagi kemunculan teks setelahnya disebut dengan hipogram. Hipogram menurut Revatere dibagi menjadi dua, yaitu hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial tampak dalam bahasa, sementara hipogram aktual tampak dalam teks sebelumnya.
Lebih jauh, Kristeva menjelaskan mengenai kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam kajian intertekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intertekstual menganalisis teks dengan mendasarkannya pada teks-teks lain yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kemunculan teks baru yang didasari teks-teks terdahulu dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap teks-teks terdahulu. Yang ketiga, menurut Bakhtin, intertekstual menganalisis unsur pembangunan teks, yaitu aspek dalam teks dan aspek luar teks. Yang keempat, intertekstual juga menganalisis fungsi timbal balik antara aspek dalam dan aspek luar teks sebagai dialog antara keduanya. Perubahan tersebut akan diketahui perubahan fungsi dan nilai estetikanya dalam pemahaman sebuah karya sastra. Nah, kita masuk ke dalam alur novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Setiap cerita pasti mempunyai plot yang merupakan kesatuan tindak. Plot merupakan unsur fiksi yang penting. Kejelasan tentang kaitan antar peristiwa yang dikisahkan secara linear akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita yang ditampilkan. Ada berbagai macam plot jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Sering ditemui sebuah karya sastra atau film memanfaatkan plot dan teknik pemplotan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Demikian juga dengan novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Plot yang dikembangkan semakin memperindah jalannya cerita. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback atau regresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Secara diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan novelnya yang mempunyai plot cenderung berurutan. Alur dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film Ayat-Ayat Cinta digarap dengan persetujuan dari penulis asli novelnya, yakni Habibur Rahman El-Shirazi, sehingga konsep alur tentu saja tidak meloncat jauh. Perbedaan novel dan film lebih terletak pada pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam novel, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu. Namun hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Nora, Syah Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri, Difla. Sedangkan Syah Ahmad, Iqbal, yang merupakan paman Aisyah, pengacara, Yusuf, Nurul, Ibu Fahri, Bahadur, Alicia, Asraf, Ustadz Jalal, dan teman-teman Fahri kuliah merupakan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Fahri merupakan tokoh sentral dari cerita ini, diketahui sebagai tokoh sentral jika dilihat dari segi peran dan tingkat pentingnya. Selain itu, Fahri merupakan tokoh yang sering keluar dan berhubungan dengan banyak tokoh lainnya. Namun, ada hal yang menarik berkaitan dengan penokohan Fahri. Dalam film, penonton tidak akan bisa langsung mengetahui sikap dan pribadi Fahri dengan jelas. Sedangkan dalam novel, pribadi dan sikap Fahri langsung bisa diketahui oleh pembacanya. Hal ini juga berlaku untuk beberapa tokoh sentral kedua lainnya, yakni Aisyah dan Maria. Pelukisan yang kental tokoh tersebut terlihat jelas dalam novel dan ini tidak dipaparkan jelas dalam film. Nah, yang ketiga, setting dan latar dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Sebuah kejadian atau peristiwa tentu saja terjadi pada tempat tertentu, waktu dan kurun waktu tertentu. Begitu juga dengan peristiwa yang terdapat dalam karya fiksi, baik dalam film maupun novel. Latar juga berusaha menerangkan kapan peristiwa itu terjadi, pada masa apa, abad keberapa, pemerintahan siapa, dan lain sebagainya. Pendek kata, latar adalah tempat berpijak atau bertumpunya cerita.
alur, dan tokoh-tokoh novel. Latar dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta secara umum terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Tokoh utama novel ini diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cinta dan cintanya berlangsung. Menurut hemat penelitian, hal yang paling kuat dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah latar. Bangunan latar yang kuat dideskripsikan dengan sangat terurai dan jelas, sehingga pembaca yang tidak pernah menginjak Mesir pun seolah-olah akan bisa membayangkan. Penggambaran yang jelas mengenai wilayah Mesir, penduduknya, cuacanya, transportasinya, makanan dan kekhasannya menjelma menjadi imajinasi yang kuat dalam diri pembaca novel, dan ini tidak begitu ketara dalam film. Jika di film, penggambaran latar dapat dikonkretkan sehingga pembaca terasa jelas dan tertarik karena melihat langsung, maka dalam novel, latar tersebut diuraikan melalui untayan kata-kata dari pengarang untuk membangkitkan nilai rasa dan membentuk imaji. Nah, pada transformasi novel Ayat-Ayat Cinta menjadi film ini mungkin ada perbedaan dikarenakan sutradara ingin membuat film sesuai dengan selera masyarakat dan selera pasar. Sehingga ketika seorang sutradara ingin mengangkat sebuah karya film dari novel, maka ia akan lebih berorientasi pada konsumen daripada ketaatannya dalam mematuhi alur dan cerita novel. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan yang mencolok antara jalan cerita dalam novel dan dalam film. Perbedaan itu bukan sesuatu yang kosong tanpa makna, namun dilakukan dalam rangka fungsi, yaitu fungsi untuk menarik banyak peminat agar melihat film yang dibuat. Nah, selain fungsi pasar, peristiwa-peristiwa dalam film juga mempunyai fungsi keterjalinan makna. Jika cerita dalam novel itu difilmkan persis menurut aslinya, maka bisa dimungkinkan seseorang sutradara akan merasa kesulitan ketika menuangkannya dalam bentuk gambar atau gerak dan suara. Hal inilah yang menyebabkan seorang sutradara film akan lebih menekankan pada keterjalinan cerita dan kelogisan makna. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang teori intertekstual, yaitu teori terakhir pada pertemuan semester pertama teori sastra ini. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton sampai habis. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di teori-teori selanjutnya. Have a nice day. Bye.